Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kelompok kami buat. Di sini kami mendapatkan studi kasus tentang sistem sirkulasi, yaitu pada kasus kadar kolesterol darah tikus putih atau Ratus norvegicus hiperkolesterolemik setelah perlakuan SPO. Adapun anggota kelompok 6 yaitu ada saya sendiri, Sanada Salsabila, Lailwa Restu Anggreni, Emi Nurul Fatki, dan Nevi Cahya. Pada studi kasus kali ini kita akan membahas tentang identifikasi permasalahan, relevansi antara kasus dengan topik materi, perlakuan atau treatment yang dilakukan oleh penulis atau peneliti pada kasus ini. Selanjutnya ada pembahasan terhadap perlakuan atau treatment, dan ada kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu permasalahan. Jadi identifikasi permasalahan dari kasus ini yaitu penyakit kardiovaskuler atau PKV, merupakan penyakit degeneratif yang paling sering terjadi dan menyebabkan dan menjadi pembunuh utama di negara-negara industri. Jadi menurut hasil penelitian survei kesehatan, Indonesia ini merupakan urutan pertama sebagai penyebab kematian untuk usia di atas 40 tahun. Penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit jantung koroner yang erat kaitannya dengan aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini merupakan pengerasan arteri yang disebabkan oleh akumulasi kolesterol dalam pembuluh darah akibatnya tidak imbangnya influx kolesterol. Selanjutnya yaitu relevansi antara kasus dengan topik materi. Jadi pada permasalahan yang sudah dibahas tadi, maka kasus ini berkaitan dengan materi perkuliahan, yaitu tentang sistem sirkulasi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu perlakuan atau treatment yang dilakukan oleh penulis atau peneliti pada kasus. Pada percobaan kadar kolesterol darah putih atau Ratus norvegicus hiperkolesterolemik setelah perlakuan VCO ini dilakukan pada tikus putih yang diadaptasikan selama 7 hari terhadap lingkungannya. Penentuan dosis yang digunakan yaitu dosis simvastatin dan dosis VCO. Suspensi simvastatin diperoleh dengan melarutkan 0,18 mg simvastatin dalam bentuk bubuk ke dalam 1 ml Aquades. Untuk tikus dengan berat badan 270 gram diperlukan 1,3 ml suspensi simvastatin. Sedangkan untuk dosis VCO ini berupa variasi dosis, yaitu dosis 1 sebesar 1 ml per hari per 270 gram berat badan, dan dosis 2 sebesar 1,3 ml per hari per 270 gram berat badan. Perlakuan hewan percobaan untuk pengukuran kadar kolesterol darah yang dilakukan peneliti pada penelitian ini menggunakan 25 tikus Ratus norvegicus jantan yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok perlakuan, masing-masing 5 tikus sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1 dengan perlakuan Aquades dan pelet selama 28 hari sebagai kontrol. Yang kedua, kelompok 2 perlakuan pelet dan minyak babi dengan perbandingan 9:1 selama 14 hari.
dan dilanjutkan simvastatin sampai hari ke-28. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 dengan perlakuan campuran pelet dan minyak babi dengan perbandingan 9:1 selama 14 hari dan dilanjutkan pelet dan aquades sampai hari ke-28. Yang keempat, kelompok 4 dengan perlakuan campuran pelet dan minyak babi dengan perbandingan 9:1 selama 14 hari dan dilanjutkan dengan perlakuan VCO dosis 1 ml hingga hari ke-28. Selanjutnya yang kelima, kelompok 5 dengan perlakuan campuran pelet dan minyak babi dengan perbandingan 9:1 selama 14 hari dan dilanjutkan dengan perlakuan VCO dosis 1,3 ml hingga 28 hari. Pada akhir perlakuan, organ aorta tikus diambil. Pemberian makan dan minum pada tikus dilakukan secara ad libitum. Perlakuan VCO dan simvastatin secara oral menggunakan jarum kanul. Pada awal perlakuan dan setelah berakhir masa perlakuan berat badan tikus ditimbang. Dalam menetapkan kadar kolesterol darah, ini dilakukan dengan mengukur kolesterol total, LDL dan HDL melalui pengambilan darah dari sinus orbitalis dengan menggunakan mikrohematokrit. Setelah ditampung, ditetesi heparin sebagai antikoagulan pada hari ke-1 atau setelah aklimasi, kemudian hari ke-14 dan hari ke-28. Poin yang keempat yaitu pembahasan terhadap perlakuan atau treatment. Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus putih atau Ratus norvegicus galur wistar jantan berumur 2-3 bulan. Hewan uji ini akan dilakukan pemberian diet tinggi kolesterol dan perlakuan dengan virgin coconut oil atau VCO. Pemberian diet tinggi kolesterol dengan mencampurkan pakan pelet dengan lemak babi dengan perbandingan 90:10 selama 14 hari. Pada perlakuan VCO, tikus diberi VCO selama 14 hari berturut-turut dan sebagai kontrol positifnya digunakan obat paten simvastatin. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kadar kolesterol total darah, kolesterol LDL, dan kolesterol HDL. Hasil dari perlakuan yang telah diberikan adalah VCO maupun simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total darah secara signifikan. Pemberian VCO 1 ml per hari selama 14 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total sebesar 19,1% dan VCO 1,3 ml per hari selama 14 hari berturut-turut dapat menurunkan kadar kolesterol total 27,83%. Pemberian simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total sebesar 28,8%. Pada kelompok 1 atau kelompok kontrol yang tidak diberi pakan dengan lemak babi dari awal hingga akhir perlakuan, pada hari ke-14 mengalami penurunan kadar kolesterol total dan pada akhir perlakuan terjadi kenaikan sebesar 4,6%. Sedangkan pada kelompok 3 yang diberi pakan dengan lemak babi hingga hari ke-14 dan tanpa diberi lemak babi hingga hari ke-28 terjadi penurunan kadar kolesterol total 6,7%. Berbeda nyata dengan hewan uji yang diberikan perlakuan VCO. Perlakuan dengan VCO mampu menurunkan kadar LDL darah secara signifikan. Pemberian VCO 1 ml per hari selama 14 hari berturut-turut dapat menurunkan kadar LDL sebesar 12,2% dan VCO 1,3 ml per hari selama 14 hari mampu menurunkan kadar LDL hingga 28%. Pemberian VCO 1,3 ml ini tidak berbeda nyata dengan pemberian simvastatin, yaitu sebesar 28%. Pada penelitian ini, pemberian simvastatin menyebabkan kadar LDL mengalami penurunan, yaitu dari 26,5 pada hari ke-14 menjadi 19,08 pada hari ke-28. Pada kelompok 1 yang tidak diberi pakan lemak babi, hingga akhir perlakuan terjadi sedikit penurunan, yaitu 1,7%. Kelompok 3 yang selama 14 hari pertama diberikan
pakan lemak babi, dan 14 hari yang selanjutnya tidak diberikan pakan babi, terjadi kenaikan kadar LDL darah sebesar 6%. Kelompok 1 kontrol mengalami kenaikan kadar HDL-CV sebesar 3,58% pada akhir perlakuan. Pada kelompok 2, simvastatin, terjadi peningkatan kadar HDL sebesar 16%. Pada kelompok ini mempunyai kadar HDL yang tidak beda nyata dengan kelompok yang diberi VCO 1,3 ml. Kelompok 3 kolesterol yang tidak diberi pakan lemak babi. Setelah hari ke-14 hingga akhir perlakuan hari ke-28, terjadi kenaikan kadar HDL hanya sebesar 8%. Maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan VCO pada berbagai dosis berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol total darah, kadar LDL darah, dan peningkatan kadar HDL darah tikus putih hiperkolesterolemik. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit jantung koroner yang erat kaitannya dengan arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan pengerasan arteri yang disebabkan oleh akumulasi kolesterol dalam pembuluh darah akibat tidak imbangnya influx kolesterol. Pada artikel ini, hewan uji yang digunakan yaitu tikus putih yang akan dilakukan pemberian diet tinggi kolesterol dan perlakuan dengan virgin coconut oil atau VCO, lalu diamati kadar kolesterol total darah, kolesterol LDL, dan kolesterol HDL. Hasil dari perlakuan yang telah diberikan yaitu pemberian dosis VCO maupun simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total darah secara signifikan, di mana perlakuan VCO pada berbagai dosis berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar kolesterol total darah, kadar LDL darah, dan peningkatan kadar HDL darah tikus putih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.